Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahmakumullah. Kembali kita berjumpa membahas Riyadhus Shalihin. Kita sampai ke bab Fadlil Ju', keutamaan lapar, wa khushunatil aish, hidup yang kasar, hidup yang penuh perjuangan, wal iqtisar 'alal qalil, mencukupkan diri dengan yang sedikit. Allahu Akbar, dengan yang sedikit. Apa? Al-ma'kul, makanan, minuman, dan pakaian. Di saat kita melihat orang-orang ya mungkin berpakaian dengan pakaian yang miliaran, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Ini kita bicara keutamaan ya. Kita bukan bicara hukum. Orang memakai baju mahal selama tidak berlebih-lebihan, selama tidak sombong buat dia, maka nggak apa-apa. Tapi lebih utama kalau dia biasa-biasa aja. Sebelumnya kita sudah membaca hadis-hadis tentang bagaimana hidupnya Rasulullah SAW. Bagaimana pakaian beliau, bagaimana rumah beliau, bagaimana makanan beliau, bagaimana kondisi para sahabat Nabi, bagaimana sebagian di antara mereka tatkala melihat para tabi'in, mereka sedang bakar kambing guling, ya Abu Hurairah diajak makan, dia mengingatkan bagaimana hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semua sepakat bahwa beliau hidup sederhana. Tatkala Allah memberikan rizki kepada beliau, beliau memilih untuk membawa rizkinya kepada kehidupan yang selanjutnya. وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام ولقد رأيتوني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى فرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رواه مسلم. Dari Khalid bin Umar al-Adawi, dia berkata, Utbah bin Ghazwan yang menjadi gubernur Basrah pernah berkhutbah di hadapan kami. Pertama-tama dia memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu berkata, Amma ba'du. Sesungguhnya dunia kita ini telah mengingatkan akan kehancurannya dan melaju dengan cepatnya, serta tidak tersisa darinya terkecuali hanya seperti sisa air di bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Dan sesungguhnya kalian akan berpindah dari alam dunia ke alam yang tidak mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, berpindahlah kalian dengan membawa bekal kebaikan yang ada pada diri-diri kalian. Karena sesungguhnya diceritakan kepada kami bahwa satu batu pernah dilemparkan dari atas neraka Jahannam ke dasarnya, maka batu itu melayang selama 70 tahun, belum sampai ke dasar neraka tersebut. Demi Allah, neraka Jahannam itu akan penuh. Tidaklah kalian merasa heran
dan telah diceritakan juga kepada kami bahwa jarak antara dua pintu surga itu 40 tahun perjalanan. Dan kelak pada suatu hari, pintu itu akan dipenuhi orang-orang yang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam surga. Dahulu ketika aku bertujuh bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu kami tidak memiliki makanan kecuali daun pohon. Kami terpaksa memakannya hingga sisi mulut kami terluka. Lalu ada selembar kain yang aku membaginya menjadi dua untuk diriku sendiri dan Sa'ad bin Malik, sehingga aku bersarung dengan separuhnya dan Sa'ad pun bersarung dengan separuh kainnya. Dan sekarang tak seorang pun dari kami melainkan menjadi gubernur di salah satu kota. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menganggap diri saya besar, lalu di sisi Allah saya sangat kecil. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Ini cerita Khalid ibn Umar al-Adawi, salah satu tabi'in senior. Bagaimana dia menyaksikan khutbah yang disampaikan oleh salah satu sahabat Nabi yang bernama Utbah ibn Ghazwan. Utbah bin Ghazwan adalah salah satu sahabat yang masuk Islam di awal-awal. Dia juga pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Lalu dia mengikuti peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah SAW sampai Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Utbah bin Ghazwan, dia benar-benar melewatin semua fase sampai meninggalnya Nabi SAW, sampai Allah bentangkan dunia ini kepada para sahabat. Ketika itu dia adalah gubernur untuk kota Basrah yang ada di Irak. Kota Basrah ini adalah kota baru, kota yang dibangun oleh umat Islam. Pada tahun ke-17 dari hijrahnya Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membangun kota. Dan tahun ke-18 kota ini dihuni. Di mana bangun kota? Kayak sekarang ya, kita ngelihat kadang-kala ada satu daerah, kayak di Bandung itu ada kota baru. Memang dibentuk kota itu, nggak ada manusia dulunya di sana. Tapi lokasinya layak untuk menjadi tempat tinggal. Maka dibikin jalannya, dibikin aliran airnya, dibikin rumah-rumahnya, dibikin pasarnya. Maka dikatakan kota Basrah ini kota yang tidak ada kesyirikan di sana. Karena memang kota yang baru ada setelah Islam, bahkan umat Islam lah yang membangun kota tersebut. Hibati fillah, Utbah bin Ghazwan melihat kehidupan manusia berubah. Sebagian di antara mereka mungkin sibuk mengumpulkan harta, menikmati kemewahan dunia ini. Maka perlu mereka dikasih nasihat. Maka setelah Utbah bin Ghazwan memuji Allah, menyanjung Allah, dia mengatakan amma ba'd. Maka sesungguhnya dunia sudah mengumumkan, sudah memperingatkan, dia sudah mengumumkan, dia akan pergi. Seakan-akan kalau ada kapal laut tuh ada waktu berangkatnya. Biasanya sebelum berangkat itu diumumkan, atau jangan kapal laut, kita jarang naik kapal laut. Pesawat, yang suka naik pesawat, kereta api, ada pengumuman. Diumumkan kepada mereka, sebentar lagi keretanya akan berangkat loh. Maka segera naik, agar tidak ketinggalan. Maka Utbah bin Ghazwan mengatakan, dunia ini mengumumkan kepergian dia. Dia mau berangkat. Ya, yang tersisa, berapa banyak yang tersisa? Disebutkan, illa subabatun ka subabatil ina yatasabbuha sahibuha. Mungkin di sini terjemahkan, yang tersisa seperti sisa air di bejana yang sudah dituangkan oleh pemiliknya. Anda baca di syarahnya, mungkin terjemahan yang lebih tepat, biasanya kalau ada minuman yang agak lengket atau teh lah, orang kan biasanya nuangin pakai teko ya, teh. Kadang-kala tersisa, ada sisanya. Biasanya orang nuanginnya itu, ya tinggal dikit lagi udah, bentar lagi habis sudah. Seperti itu kondisi. Yang tersisa itu seperti sisa air atau teh di teko itu yang tinggal beberapa tetes lagi, kemudian dia akan habis. Lalu Utbah mengatakan, kalian bakal pindah. Ya, mungkin Ana di studio ini, Ana melihat ada banyak aksesoris yang menghiasi. Ada AC yang mendinginkan. Ada kawan-kawan yang menemani. Tapi sebentar lagi kita akan pindah meninggalkan semua itu. Pindah kemana? Pindah ke negeri yang tidak ada kata balik ke sini.
pindah kepada kehidupan yang kekal dan abadi. Maka Utbah mengingatkan, pindahlah kalian dengan membawa yang terbaik yang ada pada sisi kalian. Bawa ke sana gitu. Jangan ditinggal di sini. Seakan-akan Utbah mengatakan, kalian mau pindah nih, barang-barang bawa gitu loh. Jangan ditinggal di sini. Kenapa? Kalian nggak bakal balik ke sini. Kira-kira apa yang akan dilakukan orang tersebut? Tatkala rumahnya akan digusur. Dikatakan bentar lagi atau besok rumahmu akan digusur. Engkau pindah. Ada tempatnya, ada dikasih tempat yang lebih bagus. Terserah engkau. Ada yang lebih bagus, ada yang biasa-biasa aja, ada yang buruk. Lalu dikatakan, bawa semuanya. Di sana nggak ada apa-apa, kecuali yang antum bawa dari sini. Maka orang itu, kusennya dia bongkar. Kursi-kursi, panci dibawa semua. Kenapa? Kita bakal balik, mau ditinggal rumah ini gitu. Bawa yang terbaik. Bawa yang terbaik. Mungkin sesuatu yang memang nggak bisa dibawa, ya udah mau gimana. Tapi selama kau bisa membawa yang terbaik, bawalah. Karena kalian akan pindah. Lalu Utbah menyebutkan cerita Nabi SAW tentang neraka. Ini tempat kembalinya dua. Ada surga dan neraka. Dikabarkan kepada kami bahwa batu itu dilemparkan dari mulutnya atau dari pinggirannya neraka. Kita tahu neraka itu ada di bawah, dalam sekali. Akan ada sirat yang melintas di atas neraka jahanam. Batu itu dilemparkan, jamaah. Tahun pertama nggak sampai. Belum sampai ke dasar. Udah 2 tahun nggak nyampe. 10 tahun batu itu masih melayang. Belum nyampe. 20 tahun kemudian batu itu belum nyampe. 30 tahun nggak nyampe batu itu. Seberapa dalam neraka ini. Dilemparkan terus setelah 70 tahun. Baru terdengar batu itu sampai ke dasarnya. Bumi ini kalau dilobangin, lalu ditembus ya maaf. Bumi ini ditembus. Dibikin lobang sehingga tembus kepada bumi yang selanjutnya. Kira-kira berapa lama dilemparkan batu akan sampai ke dasar. Utbah ingin menggambarkan betapa dahsyatnya neraka yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Agar orang-orang takut dan bersiap-siap. Dan nanti neraka jahanam yang dalamnya seperti itu, kelak akan penuh dengan pelaku-pelaku dosa. Bagaimana Allah menanyakan kepada neraka, Halim talati, apakah engkau sudah penuh? Allah bertanya kepada neraka. Apa kata neraka? Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan ya Allah? Aku masih bisa ya Allah. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian Utbah menyampaikan hadis Nabi SAW juga. Berkaitan dengan lebarnya pintu surga. Bahwasanya di antara 2 daun pintu surga itu perjalanan 40 tahun. Dan kelak akan datang suatu hari di mana pintu itu penuh dengan manusia yang masuk surga berdesak-desakan. Ini yang disebut al-khawf war-raja. Kalian takut, tapi kalian juga berharap untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa. Walaupun neraka itu besar dan dalam, tapi kesempatan untuk masuk surga juga tetap ada buat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Di sini kemudian dia cerita bagaimana kondisi hidup dia bersama Nabi SAW. Beliau adalah orang ke-7. Cuma ada 7 orang. Di awal-awal Islam. Malana ta'am. Nggak ada makanan buat kita. Entah apakah ini pada masa tatkala diboikot sama orang-orang musyrikin. Selama 3 tahun. Sampai kata Utbah, nggak ada makanan kecuali daunnya pohon. Daun. Sampai luka. Pinggir-pinggir bibirnya ini terluka. Karena makan daun-daunan. Kalau kambing makan daun-daunan, kadang-kala daun itu ada yang tajam ya, sisinya. Tapi dia memang disiapkan untuk makan itu. Tapi manusia makan daun-daunan. Lalu cerita Utbah, ini kondisi makanan. Bagaimana pakaian? Bagaimana pakaian para sahabat pada waktu itu? Kata Utbah, ada 1 kain. Burda itu 1 lembar kain. Aku sobek jadi 2. Yang separuhnya dipakai Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Yang satunya itu pakai jadi sarung. Pundaknya nggak pakai apa-apa. Hanya sarung, iya. Jangan berpikir pakai baju ya. Sekarang pakai baju orang, Masya Allah. Kalau Anda melihat pagi pakai baju warna merah, sore pakai warna hijau, malam pakai baju warna hitam, besoknya ganti lagi, bahkan lemarinya penuh. Nih para sahabat Nabi, pada awal Islam itu, mereka hanya pakai sarung. Dan itu sebenarnya bukan sarung. Yang dipakai terpaksa untuk menutupi aurat mereka. Nah, lalu Utbah bin Ghazwan mengatakan, sekarang kondisinya berubah.
Tidak ada satupun dari sahabat yang disebutkan 7 bersama Nabi SAW itu. Kecuali sudah menjadi gubernur. Menjadi orang besar. Kehidupan mereka sudah berubah. Mereka dihargain orang. Dihormatin orang. Kalau dulu ditindas sama orang-orang musyrik. Dan bagaimana mereka harus hijrah meninggalkan Mekah. Bagaimana Utbah bin Ghazwan berangkat menuju ke Habasyah. Meninggalkan kota Mekah demi menjaga agamanya. Lalu Utbah mengatakan, aku berlindung kepada Allah. An akuna fi nafsi adiman. Merasa besar di diriku sendiri. Tapi di sisi Allah kecil. Tidak sedikit orang-orang di muka bumi ini yang kita melihatnya. Wallahu alam bisawab. Dia dihormatin oleh manusia. Media-media selalu memblow up dia. Berita-berita tentang dirinya jangan ditanya. Pengikutnya juga banyak. Followernya jutaan, jangan ditanya. Tapi bisa jadi dia kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada amalan dia yang diangkat kepada Allah. Nggak ada tasbih dia. Nggak ada tahmid dia. Nggak ada takbir dia. Nggak ada tahlil dia. Karena memang yang dia inginkan merasa besar di hadapan manusia. Banyak fansnya. Banyak yang mengikutin dia. Sampai negara pun menghormatin orang-orang tertentu jemaah. Maka hati-hati. Utbah mengingatkan kita. Jangan sampai engkau sok besar. Merasa besar, merasa telah berbuat ini itu. Dan di sisi Allah, kecil. Ini ada pesan indah dari Utbah bin Ghazwan. Agar kita dalam kehidupan ini membawa yang terindah untuk dibawa pindah ke negeri yang selanjutnya. Jangan tertipu dengan kemewahan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.